Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebin di sini. Di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1121. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Chapter ini jujur banyak banget clue-clue atau detail menarik yang bisa dibahas, seperti hubungan Vivi dengan senjata kuno, Marco yang diam-diam berbicara dengan Weevil, Hades yang sepertinya akan punya peran penting dalam melawan senjata kuno, clue bahwa Buggy berasal dari klan D, siapa orang misterius ini, hingga wujud dari One Piece dan masih banyak lagi. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, chapter ini dibuka dengan pertarungan antara Luffy dan Bonnie melawan Saturn di kapal para Giants. Walaupun pertarungan ini singkat banget, tapi pertarungan ini sangat penting terutama buat Bonnie. Coba kalian bayangkan betapa muak dan marahnya Bonnie terhadap Saturn yang sudah menghancurkan hidupnya. Dari mulai menjadikan ibunya, Ginny, sebagai subjek eksperimen yang menyebabkan Ginny terkena penyakit Sapphire Scale dan meninggal. Nggak berhenti sampai situ, penyakit tersebut ternyata menular ke Bonnie yang menyebabkan Kuma harus menuruti permintaan Saturn jika ingin menyembuhkannya. Kuma harus menjadi budak pemerintah. Tubuhnya diduplikasi jadi senjata dan dihilangkan kesadarannya agar pemerintah mengizinkan Vegapunk untuk menyembuhkan Bonnie. Jadi ini tuh ibaratnya kalian harus nurut sama orang yang udah jahat sama kalian. Pada panel ini, Bonnie juga menjelaskan mimpi dia yang sangat sederhana. Dia cuma mau hidup bahagia, lengkap bersama Kuma dan ibunya. Oleh sebab itu, momen Bonnie memukul Saturn jadi penting banget. Ditambah, Bonnie memukulnya dalam mode nikah. Pahlawan yang dia bayangkan dari dulu bisa menyelamatkannya. Nah, hal yang perlu kita perhatiin juga adalah Saturn terlihat akan tenggelam ke laut setelah diserang oleh Luffy dan Bonnie. Dalam waktu dekat seharusnya akan terungkap apakah teori yang gue bahas di sini bahwa kekuatan Gorosei bukan dari buah iblis dan bisa berenang itu benar atau salah. Lanjut ke panel berikutnya di mana siaran Vegapunk masih berlanjut. Di sini Vegapunk kembali menegaskan pentingnya senjata kuno yang bisa memberi dampak pada dunia saat ini. Menariknya, pada saat Vegapunk membicarakan tentang senjata kuno, perhatian kita diarahkan kepada tiga sosok, Vivi, Shirahoshi, dan penduduk di Skypiea seperti Aisyah dan Viper. Gua cukup yakin bahwa tiga sosok ini punya peran penting dan hubungan dengan senjata kuno. Kita tahu Shirahoshi adalah Poseidon. Nah, Vivi sepertinya terhubung dengan Pluton. Hal ini dikarenakan Vivi berasal dari Alabasta dan lokasi Pluton dijelaskan di Poneglyph yang berada di Alabasta. Jika Shirahoshi adalah Poseidon dan Vivi terhubung dengan Pluton, apakah mungkin Skypiea berhubungan dengan Uranus? Oke, lanjut ke panel berikutnya di mana Vegapunk melanjutkan siarannya dengan membicarakan ras-ras unik dan langka yang diburu oleh pemerintah. Dari mulai Buccaneer, Lunarians, dan ras mata tiga. Kita tahu bahwa Buccaneer dan Lunarians memang diburu hingga populasinya menjadi sangat langka. Tapi informasi baru yang kita dapatkan adalah perburuan juga terjadi pada ras mata tiga. Makanya ras tersebut sangat langka hingga menyisakan puding sejauh ini. Sangat masuk akal jika ras mata tiga diburu karena seperti yang kita tahu mereka bisa membaca Poneglyph ketika mata ketiganya sudah awaken. Selain itu, pada panel ini ada dua hal menarik lainnya jika kita perhatiin lebih detail. Pertama, ketika Vegapunk membicarakan tentang ras Buccaneer, gue nggak tahu ini kebetulan atau enggak, tapi perhatian kita langsung diarahkan ke Whitebeard. Apakah ini memperkuat teori bahwa Whitebeard juga berasal dari ras Buccaneer? Nah, kedua, ini yang menurut gua menarik banget. Coba kalian perhatiin panel Marco yang ini. Marco tidak terlihat seperti mendengarkan siaran Vegapunk, tetapi dia sedang berbicara dengan seseorang yang mirip dengan Whitebeard melalui Denden Mushi. Kita tahu bahwa Denden Mushi akan meniru penampilan lawan bicaranya. Contoh, ketika Doflamingo berbicara dengan Law. Satu-satunya karakter yang mirip dengan Whitebeard adalah Edward Weevil yang statusnya saat ini ditangkap oleh Ryokugyu. Apakah mungkin Weevil sekarang sudah dibebaskan oleh seseorang dan memiliki urusan dengan Marco? Gua cukup yakin Weevil akan dapat peran yang cukup signifikan karena dia satu-satunya mantan si Chibukai yang belum dikasih panggung sejauh ini. Lanjut, Vegapunk juga mengatakan bahwa dia percaya kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan bisa menyelamatkan masa depan dunia. Hal yang cukup menarik adalah kita diperlihatkan reaksi Hades dari Wetaria, orang yang ditemui Nami pada saat time
skip. Haredas memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam tentang mengendalikan cuaca. Haredas juga bilang bahwa ilmu dari Wetaria harus tetap dijaga dan dirahasiakan. Apakah mungkin Haredas dan Nami akan punya peran penting dalam menggunakan ilmu pengetahuan ini untuk melawan senjata kuno? Oke, lanjut ke panel berikutnya, di mana Vegapunk mengatakan bahwa era baru akan datang setelah matinya era lama. Coba kalian perhatiin adegannya. Di sini Oda menggambarkan perkataan Vegapunk dengan Iron Giant yang sedang diserang oleh Gorosei. Apakah ini memberi tanda bahwa Iron Giant akan mengorbankan dirinya untuk Luffy dan kawan-kawan? Iron Giant, robot dari abad kekosongan, memberi jalan kepada era baru, yaitu Luffy. Lanjut ke panel berikutnya, di mana kita bisa melihat Shanks dan Rayleigh sedang mabuk ketika mendengarkan siaran Vegapunk. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan atau ada pesan tersembunyi? Kalau kita ambil referensi di dunia nyata, ada suatu ramalan dalam tulisan Abrahamik yang memprediksi datangnya sosok antikristus yang akan mengacaukan dunia di akhir zaman. Nah, salah satu reaksi yang ditunjukkan orang-orang terhadap ramalan tersebut adalah dengan minum hingga mabuk. Tujuannya adalah mereka percaya bahwa dengan mabuk mereka bisa melupakan sejenak ramalan tersebut dan mengurangi rasa cemasnya. Apakah ini yang terjadi pada Shanks dan Rayleigh? Mereka berdua sudah tahu bahwa dunia akan tenggelam. Akhirnya mereka memutuskan untuk mabuk agar bisa melupakan sejenak masalah itu. Oke, terakhir kita analisis panel paling epic di chapter ini. Kesimpulan pertama yang bisa kita tangkap dari panel ini adalah seluruh karakter yang ditunjukkan di sini sepertinya memiliki peran yang sangat penting dalam perebutan One Piece. Coba kita analisa satu-satu. Pertama, tentu aja ada 4 kaisar atau Yonko. Coba kalian perhatiin panel ini. Luffy dan Blackbeard berasal dari klan D. Klan D digambarkan dengan senyuman, bahkan ketika mati, seseorang yang memiliki D pada nama mereka akan mati dalam keadaan tersenyum. Pada panel ini, Shanks jadi satu-satunya Yonko yang tidak tersenyum. Blackbeard dan Luffy digambarkan tersenyum karena mereka memiliki nama D. Apakah mungkin Buggy yang terlihat tersenyum juga diam-diam menyandang nama D? Bahkan pada panel di mana Yonko terbaru diumumkan, Buggy juga tersenyum sama seperti Luffy dan Blackbeard. Hanya Shanks aja yang tidak tersenyum. Oke, lanjut ke kelompok di bawahnya, di mana orang-orang ini mewakili kelompok yang akan bertarung dalam perebutan One Piece selain Yonko. Imu dan Garling akan mewakili pemerintah dunia, Dragon Sabo mewakili pasukan revolusi, sedangkan Koby dan Akainu mewakili angkatan laut. Nah, tersisa 2 orang ini yang perannya masih sangat misterius. Pertama, Aokiji yang anehnya jadi satu-satunya bawahan Yonko yang ditampilkan di sini. Hal ini memperkuat bahwa Aokiji punya agenda khusus seperti yang gue jelaskan pada teori ini. Kedua, ada siluet orang ini yang kita bener-bener nggak tahu dia siapa. Jujur, gue nggak mau spekulasi banyak karena informasi yang kita ketahui itu sedikit banget. Tapi yang pasti, dia orang yang punya peran besar dalam perebutan One Piece. Jadi bisa aja dia adalah orang dengan luka bakar. Lalu, pedang jadi clue utama karena Oda sangat menyorotnya pada panel ini. Kalau kita perhatiin, pedangnya kemungkinan besar jenis saber. Jadi seharusnya orang ini bukanlah seorang pendekar pedang dari Wano. Nah, terakhir pada panel ini juga kita setidaknya dapat clue soal bentuk One Piece. Vegapunk mengatakan siapapun yang mendapatkan One Piece akan menentukan takdir dunia. Jadi sudah pasti One Piece bukanlah harta, tapi berbentuk petunjuk atau misi yang harus dilakukan oleh orang yang mendapatkannya. Kira-kira siapa orang selanjutnya yang mendapatkan One Piece? Cahaya dari Luffy dan Nika atau kegelapan dari Blackbeard? Nah, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori yang ada pada chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Oh iya, komen juga kalau kalian punya teori tentang identitas orang ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.